Semangat sore Pak Pastor. Ya, semangat sore Bang Zuma. Semangat sore juga Bang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Piye kabare hari ini? Oh, puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Oke. Apa yang kita bahas ini Bang Zuma? Ini masih tema di sini Bang. Masih tema ini. Apakah salib itu adalah komedi putar? Atau Maksudnya salib komedi itu putar itu apa? hanya candaan saja, gurauan saja? Karena kenapa? Karena bertentangan dengan pandangan Yesus terhadap salib. Yesus memiliki pandangan lain, Kristen. Kristen beda pandangan juga terhadap salibnya. Jadi ada pertentangan keadaan antara pernyataan Yesusnya dengan pernyataan iman saudara kami Kristen. Itu sangat mencolok sekali Bang. Ya, silakan dijelaskan Bang Zuma. Oke. Yesus mengatakan kecaman-kecaman beliau, penegasan-penegasan beliau terhadap orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi. Dia mengatakan bahwa celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Engkau akan memenuhi takaran nenek moyangmu, sebab aku mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh kalian bunuh dan separuh kalian salibkan. Penuhilah takaran moyangmu. Jadi bagaimana mungkin kalian dari api neraka jahanam? Kalian akan mempertanggungjawabkan darah orang benar yang ditumpahkan mulai dari Habil sampai ke Zakaria. Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Itu terkait dengan penyaliban. Yesus mengecam bahwa penyalib bahkan keturunannya pun tidak akan luput dari neraka jahanam. Puluhan tahun kemudian, bahkan ratusan tahun, bahkan jutaan, ribuan tahun, muncul kemudian pemahaman baru bahwa orang selamat justru karena menyalib orang benar. Jadi ini kayak komedi putar ini Bang. Silakan. Iya. Ya, baik. Jadi begini Bang Zuma, salib itu di dalam iman kami kekristenan itu adalah hal yang sangat penting dan itu adalah fondasi dari iman kekristenan. Ya, kalaulah Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, tidak mati dan bangkit dari antara orang mati, maka iman kami itu akan sia-sia. Tidak ada lagi gunanya. Ya. Jadi pertanyaannya di sini, yang merencanakan penyaliban itu siapa? Apakah itu adalah sebuah rencana manusia atau Allah itu sendiri yang telah merencanakan sejak dalam kekekalan? Ya, tentu jawabannya adalah Tuhan sendirilah yang telah merencanakan itu. Ya, dimulai dari kitab Kejadian telah dinubuatkan, ya telah disampaikan kepada ada 3 yang mendengarkan di sana. Ular yang adalah jelmaan dari iblis itu. Ya. Adam manusia pertama ciptaan Tuhan dan Hawa istrinya dari istrinya Adam. Itu yang mendengarkan pertama bagaimana kedatangan sang juru selamat, sang Mesias itu. Ketika Tuhan berkata di Kejadian pasal 3 ayat 15, saya bacakan. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya. Dan aku akan menjadikan Kejadian pasal 3. Oh, kenapa ini salah ya? Sabar dulu Bang Zuma ya. Ini salah. Silakan Bang. Kejadian.
Kenapa HP saya begini ya? Wow. Kejadian pasal 3 ayat 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Ya. Jadi ini Tuhan sendiri yang telah menyampaikan bahwa ada nanti keturunan dari perempuan yang akan meremukan, ya, kepala dari si ular tua itu yang adalah iblis, ya. Dan yang telah menggenapi itu adalah Yesus Kristus ketika dia mati di atas kayu salib, ya. Makanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, dia mengatakan telah selesai. Ya, artinya semua nubuatan-nubuatan itu telah tergenapi, janji-janji Allah itu telah tergenapi dalam hidupnya, dan hutang dosa itu telah terbayarkan dengan lunas. Ya. Jadi rencana penyaliban itu adalah rencana Allah Bapa. Dan di beberapa hari yang lalu Bang Zuma kita telah bahas di Yesaya 53, ya, ayat 10 sampai dengan 12 itu. Itu jelas dikatakan bahwa Sang Mesias itu disalibkan bersama-sama dengan dua orang yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanannya. Dan itu sudah tergenapi. Ya. Dan di surat Petrus pasal Petrus 1, ya, ayat 1. Pasal 1 ayat yang ke-20. Saya bacakan ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-20. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Jadi Yesus itu telah dipilih, telah ditentukan sebelum dunia dijadikan menjadi penebus dosa, mati di atas kayu salib, ya. Dan di zaman, ya, di tahun 2000 yang lalu ketika di kerajaan Herodes, disitulah tergenapi janji itu. Rasul sampaikan hal itu, murid Yesus sendiri, bukan yang lain, ya. Itu dulu Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Jadi senjata untuk melegalkan penyaliban ini adalah dalil-dalil yang muncul puluhan tahun setelah terjadi penyaliban. Jadi diusung dulu salibnya, lalu dibuatkan dalil. Itu kondisi yang ada di Kristen. Tetapi yang dilupakan oleh saudara Kristen dalam hal ini adalah pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau penyaliban terhadap orang benar itu sudah ada nubuatannya, berarti pembunuhan terhadap nabi-nabi terdahulu yang adalah orang benar, ahli Taurat, orang-orang bijaksana yang diutus oleh Elohim, itu tidak akan mungkin dikecam oleh Yesus. Sudah terjadi penyaliban sebelum Yesus itu. Sudah ada orang benar yang kemudian disalib sebelum Yesus itu. Dan kalau penyaliban orang benar itu adalah penebusan dosa, maka sejatinya keturunan daripada penyalib itu tidak dikenai hukuman. Tapi faktanya kan tidak. Yesus malah mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu. Hai kau ular-ular, hai kau keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kau bisa meluputkan dirimu dari api neraka? Kalau pembunuhan terhadap orang benar, berarti para pembunuh adalah pahlawan. Dan kalau penyaliban itu adalah keselamatan, maka 33 tahun Yesus akan habiskan waktunya untuk mengajarkan tentang dirinya disalib, dan percayalah bahwa aku disalib untuk menebus dosa-dosa kalian. Tapi faktanya itu hanya muncul catatan-catatan yang setelah penyaliban itu terjadi. Ketiga, kalau ada nubuatan di kitabnya orang Yahudi, maka tidak mungkin imam kepala mahkamah agama
ahli Taurat dan juga orang Farisi berkongkol-kongkol untuk melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat dan kedengkian yang tersusun secara masif untuk menggiring penyaliban itu terjadi. Yang keempat, andai saja penyaliban itu adalah keselamatan bagi orang Kristen sebagai pondasi utama, sia-sialah imannya Kristen tanpa penyaliban. Maka saya mengatakan yang menjadi pahlawan di sini adalah imam kepala mahkamah agama, karena dia menyiksa diri mereka dengan melakukan hal yang berupa tipu daya, kesaksian palsu, termasuk Yudas. Itu semuanya adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus tidak disalib. Tanpa kerasukan iblis, Yesus tidak disalib. Tanpa dusta mahkamah agama, Yesus tidak disalib. Tanpa tipu muslihat imam-imam kepala, Yesus tidak disalib. Keburukan demi keburukan, kejahatan demi kejahatan, sifat-sifat tercela di mata Tuhan ternyata bermanfaat untuk keselamatan Kristen. Inilah yang saya katakan komedi putar. Kejahatan menyelamatkan manusia yang lain. Sedangkan Yesus pulanya jelas. Orang benar diutus oleh Elohim, dibunuh oleh orang jahat. Kata Yesus, jangankan pembunuhnya, keturunan dari pelaku pembunuhan aja tidak luput dari neraka. Itu pengakuan Yesus, bukan pengakuan saya. Jadi bagaimana mungkin umat Islam ini bisa dibodohi dengan jualan-jualan penyaliban itu bisa menyelamatkan, sedangkan sebelum Yesus disalib sudah terjadi penyaliban-penyaliban terlebih dahulu, dan pelakunya serta keturunannya justru dikecam sebagai penghuni neraka jahanam. Tapi kok di Kristen penyaliban terakhir terhadap Yesus justru menyelamatkan orang-orang asing? Ini komedi putar. Apa komedi putarnya? Diambillah kemudian Kejadian 3 nomor 15, diakal-akalin. Keturunanmu dan keturunannya akan saling meremukkan. Padahal maksudnya di sana adalah dari sejak engkau meminjakkan kaki ke bumi sampai hari kiamat, manusia dan iblis akan selalu silih berganti saling serang satu sama yang lain. Bukan Yesus yang dimaksud di sana. Gak ada hubungannya dengan Yesus Kejadian 3:15. Tapi karena komedi putar, di mana ya? Di mana sujudnya? Oh, di Yesaya. Nanti ambil lagi. Oh, di Yesaya 9. Bagaimana pandangan orang yang punya kitab? Enggak ada. Oh, mungkin saja mereka menolaknya karena enggak suka dengan Kristen. Enggak kok. Polanya bukan begitu. Baca di sini. Di Yohanes 11. Apa yang menyebabkan kemudian mereka ingin menyalib Yesus? Dosa waris? Enggak. Mereka ingin menyalib Yesus hanya karena faktor politik ekonomi doang. Gak ada unsur-unsur yang dituduhkan oleh gereja hari ini. Artinya berhasillah penyesat memakai nama Yesus dengan menggiring manusia menerima penyaliban itu sebagai simbol keselamatan. Iblis yang berjaya hari ini. Iya, silakan. Saya tanggapi ya. Ya, baik. Dari awal saya sudah sampaikan tadi bahwa rencana penyaliban itu adalah rencana Allah Bapa dari awal. Ada yang manggil saya sebentar, 2 menit aja ya. Oke ya, bentar ya. Oke. Saya nggak apa. Saya tinggalkan aja HP-nya. Saya mute aja dulu ya. Boleh. Teman-teman sekalian, inilah kita, tugas kita. Kenapa kita ditugaskan untuk membersihkan nama Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita diutus untuk membersihkan fitnahan-fitnahan orang-orang kafir terhadap Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut dengan nama Yesus. Sebenarnya yang mereka sedang bahas ini adalah Nabi Isa. Namun pengganti Nabi Isa yang ada dalam pandangan kita sebagai Muslim, itulah yang dibela sekarang ini. Sebenarnya mereka sedang mengusung konsep yang dibawa oleh Kristus yang datang kepada Paulus. Tidak sedang membela anak Maria, bukan. Mereka lagi menguatkan bahwa yang datang kepada Paulus itulah yang disalib.
Dan itulah yang mengajarkan mereka. Ya, silakan Bang, tadi diawali dengan pernyataan Anda rencana penyaliban adalah dari Tuhan dari sejak awal. Silakan. Ya, gimana Bang Zuma? Ya, tadi Anda berada pada pernyataan bahwa salib itu dari sejak awal sudah direncanakan oleh Elohim. Ya, tentu Bang Zuma, Yesaya 53 ayat yang ke-10 ya sudah terang benerang di sana dikatakan bahwa, saya bacakan ya. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Ya, beginilah firman Tuhan. Tapi Tuhan, ya Tuhan di situ huruf besar semua yang adalah nama pribadi sesembahan orang Israel, yaitu YHWH. Ya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya, jadi jelas Tuhan yang berkehendak di situ, bukan orang lain. Ya, Tuhan yang berkehendak. Itu udah cukup jelas Bang Zuma ya. Sampai di situ dulu. Jadi begini, kita tahu bahwa Yesaya ini ya sekitar 600 tahun ya sebelum kelahiran Tuhan Yesus di bumi. Ya, di situ Yesaya itu sudah tampil di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Ya, jadi sudah ratusan tahun sebelum itu sudah dinubuatkan bahwa Mesias itu memang harus mati. Ya, dan kesaksian Yesus sendiri, ya, sekalipun Bang Zuma itu ya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu silakan, kami tidak memaksakan itu. Tetapi di dalam Al-Quran Bang Zuma mengakui bahwa Yesus adalah Nabi. Jadi tentu Nabi ini tidak mungkin mengucapkan kata-kata dusta. Semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah kebenaran. Ya, dan inilah yang kami pegang teguh. Ya, yang kami percayai 100% perkataan-perkataan Yesus itu ketika dia mengatakan, ya, menyampaikan kepada para muridnya, ya, di Matius 16 ayat 21 yang berbunyi seperti ini. Matius 16 ayat 21. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jadi Tuhan Yesus jauh-jauh hari sebelum penangkapannya, kematiannya, penyalibannya itu, dia telah memberitahukan kepada para murid. Ya, dan bahkan pada ya perjamuan malam, ya perjamuan terakhir pada saat dia ditangkap oleh prajurit Romawi yang dipimpin oleh imam-imam kepala pada saat itu, ya, dia sendiri yang mengatakan, ambillah cawan ini, minumlah, ya, ini darahku, darah perjanjian. Ya, saya bacakan Bang ya, karena saya nggak hafal semua teksnya. Matius 26 ayat 27. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Ya. Yesus sendiri yang menyampaikan itu, bahwa darahnya itu yang akan tertumpah di atas kayu salib, maknanya, fungsinya adalah untuk pengampunan dosa.
Yesus sendiri yang menyampaikan hal itu, disaksikan oleh murid-muridnya yang 12 orang. Bukan hanya dia sendiri. Dan inilah yang ditulis oleh murid-murid itu. Ya, berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, yang pernah mereka alami sendiri, itu yang mereka tuliskan. Makanya Yohanes itu mengatakan, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami raba, itulah yang kami tuliskan, itu yang kami saksikan. Jadi peristiwa penyaliban itu, Bang Zuma, bukan karang-karangan manusia, tetapi itu memang benar-benar terjadi. Makanya semua murid-murid itu, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka mati martir untuk mempertahankan ya pengorbanan Yesus itu di atas kayu salib. Pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang gila yang berani mempertaruhkan nyawanya kalau sesuatu itu bukan kebenaran, tidak membawa keselamatan? Ya, jadi jelas murid-murid di situ mereka itu mengorbankan diri mereka untuk mempertahankan iman mereka itu kepada Yesus, mempercayai bahwa Yesus benar-benar sudah mati dan bangkit dari antara orang mati, karena itu membawa keselamatan. Ya, itu dia Bang Zuma. Jadi simple aja itu, nggak usah begini-begini, udah cukupnya itu. Ya, ayatnya lagi, kalau Bang Zuma, di mana ayatnya bahwa Allah itulah yang telah merencanakan penyaliban itu sejak dalam kekekalan? Kisah Para Rasul 2, ya, ayat 23. Kita baca. Ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya. Jadi ini jelas-jelas bahwa Allah lah yang telah menyerahkan dia. Ya. Dan rencananya Allah. Jadi jangan Bang Zuma disama-samakan ketika orang Yahudi, orang-orang Israel membunuh ya para nabi-nabi yang terdahulu itu beda konteksnya, Bang, ya. Ketika ya nabi-nabi itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, itu kematian para nabi itu bukan tujuan untuk penebusan dosa. Ya, bukan tujuan untuk penebusan dosa, tetapi memang karena ya orang-orang Israel pada saat itu tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau ditegur, tidak mau dinasehatin. Ya. Menolak kebenaran, makanya mereka membunuh semua nabi-nabi itu. Nah, Bang Zuma tadi mengatakan, "Oh, kenapa keturunan dari yang membunuh Yesus ini, yang menyalibkan Yesus ini, dihukum selama-lamanya?" Memang itu fakta dan kebenaran, Bang Zuma. Itulah keadilan Tuhan, bahwa dia tidak pernah melepaskan orang-orang yang berdosa. Upah dosa ialah maut. Karena kenapa? Orang-orang yang menyalibkan Yesus itu, Yudas yang telah menyerahkan dia. Imam-imam kepala yang telah menyerahkan dia kepada prajurit Romawi. Ya, prajurit-prajurit Romawi yang telah menyalibkan dia, ya, semua itu kena hukuman. Karena kenapa? Motivasi mereka pada saat itu bukan karena Yesus mau menebus dosa. Mereka belum mengerti apa makna kematian Yesus itu pada saat itu. Mereka belum mengerti itu. Ya, yang mereka lakukan adalah supaya rencana mereka berhasil. Ya, bukan untuk keselamatan semua umat manusia. Kalau yang merencanakan, yang sudah tahu apa arti kematian itu adalah hanya Yesus sendiri dan juga Bapa di sorga. Ya, kalaulah semua imam kepala pada situ itu untuk memuaskan kebencian mereka, membalas dendam kepada Yesus. Ya, oleh karena mereka benci. Ya, bukan karena mereka tahu, oh kalau Yesus ini mati nanti kita salibkan, ya itu kan untuk penebusan dosa kita. Bukan itu, Bang Zuma. Motivasi itulah yang sangat penting. Ya, kenapa orang itu dijadikan pahlawan? Karena motivasinya sudah benar. Ya, contoh di negara kita Indonesia ini kan,
Nah, kenapa Pak ada 5 pahlawan di pahlawan nasional itu? Karena motivasi mereka untuk membebaskan ya orang Indonesia ini dari jajahan Belanda dan juga orang Jepang pada saat itu. Ya. Jadi pengkhianat-pengkhianat itu apakah dijadikan pahlawan? Tidak. Jadi tentu seperti siapa tadi? Imam-imam kepala itu tidak pernah dijadikan pahlawan karena motivasi mereka adalah jahat. Ya, itu dia Bang Zuma. Oke, Silakan. baik. Jadi aku mau tanya dulu Bang, jarak antara Taurat Musa dengan kitab Yesaya itu berapa tahun? Musa 1500 tahun, 1000 tahun. Enggak lah. Enggak sampai, karena dia ada di abad Yes. ke-8. Bisa dihitung itu, Bang. Yesaya itu ya kurang lebih lah segitu. Nah, sekarang gini, Bung. Ketika Anda membawa kitab Kejadian 3 masuk ke dalam ranah penyaliban yang kalian jadikan materi setiap hari, penyaliban. Saya membacakan sebuah dalil, saya bacakan karena terlalu panjang, saya belum hafal ya. Di dalam kitabnya Nabi Musa. Apa itu, Bang? Dikatakan gini, jika kamu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Elohim dan dengan sungguh-sungguh melakukan segala perintah yang kuperintahkan kepadamu hari ini, maka Tuhan Elohimmu akan meninggikan kamu di atas seluruh bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan melimpahi kamu jika kamu taat kepada suara Tuhan Elohim. Ya diberkatilah buah kandunganmu. Lalu diberkatilah tanahmu, diberkatilah ternakmu, keturunan sapimu dan kawanan dombamu, itu semuanya akan diberkati. Diberkatilah kerenjangmu, diberkatilah semua kedatanganmu, diberkati. Bila mana engkau taat kepada hukum yang datang melalui Nabi Musa. Sebaliknya, dengarkan apa kata Tuhan. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Elohim dan tidak taat sepenuhnya pada segala perintah dan ketetapannya yang kuberitakan kepadamu hari ini, maka kutukan ini akan menimpahmu. Terkutuklah kamu di kota dan terkutuklah kamu di ladang atau di desa. Terkutuklah keranjangmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu atau anak-anakmu dan hasil tanahmu dan anak-anak sapimu dan anak dosamu. Terkutuklah kamu ketika masuk ke dalam sebuah kota dan terkutuklah kamu ketika kamu keluar. Tuhan akan mengirimkan kutukan atas kamu, kekacauan dan teguran pada segala pekerjaan tanganmu, sampai kamu binasa dan musnah dengan cepat karena kejahatan perbuatanmu. Karena kamu telah meninggalkan aku, Tuhan akan mendatangkan wabah penyakit kepadamu sampai ia membinasakan kamu dari muka bumi, di mana kamu akan memilikinya. Tuhan akan menimpakan kepadamu penyakit TBC, demam, radang, penyakit layu, penyakit layu dan jamur, dan semua itu akan mengejarmu sampai kamu binasa. Langit di kepalamu akan menjadi tembaga dan bumi di bawahmu akan menjadi besi. Tuhan akan menurunkan abu debu atas tanahmu. Dari langit semuanya akan turun di atasmu sampai kamu binasa. Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu bla 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 bla. Tuhan akan menimpakan kamu. Solusi dari ini semua menurut kitab Taurat apa solusinya? Penyaliban. Dari konteks yang Abang Zuma sampaikan itu adalah ya solusinya mentaati dan melakukan semua hukum Taurat. Nah, kalau tidak maka kutukan-kutukan itu akan berlaku, bukan? Terjadi ya. Nah, terus mana ajarannya salib orang benar di situ? Kenapa harus menunggu tentara Romawi menguasai Yerusalem dulu? Kenapa harus di abad pertama? Kenapa nggak diajarkan solusi itu pada saat itu? Kenapa harus Yeremia Anda ambil dan sama dulu? Anda asal-asal mengambil kitab Yeremia, sedangkan kitabnya Nabi Musa tidak ada sedikit pun menubuatkan anak manusia akan datang menebus dosa dengan cara mati disalib. Di mana di kitab Tauratnya Nabi Musa? Sementara disitulah pentingnya. Di kitab Taurat Musa inilah pentingnya harusnya solusi penyaliban itu datang. Tapi apa kata kitabnya Nabi Musa? Malah orang yang melakukan dosa yang harus digantung dengan jalan kutuk.
Jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Membunuh orang yang benar, ini yang berlaku. Terkutuk, 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 terkutuk. Maka Yesus mengatakan apa di Matius 23? Penuhilah juga takaran nenek moyangmu karena melanggar hukum tadi. Hukum Taurat tadi. Membunuh, membunuh, membunuh. Maka kutukan demi kutukan, kutukan demi kutukan diberikan kemudian oleh Elohim kepada mereka. Sampai Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu akan lolos dari hukuman neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, mengutus ahli Taurat, mengutus kemudian orang bijaksana, tetapi kalian salibkan. Kalian tidak akan lolos dari api neraka karena menyalibkan orang benar. Nah, itu bukan Yesus yang disalib, bukan. Maksudnya di sana adalah orang-orang yang disalib, dibunuh, ditumpahkan darahnya dari Habel sampai kepada Zakaria. Maka keturunan para penyalib itu adalah orang neraka. Tiba-tiba saja muncul Kristen. Pengajaran Yesus, para nabi, di luar kitabnya orang Yahudi, tiba-tiba salib yang tadinya menyebabkan orang masuk neraka berubah fungsi menjadi menyebabkan manusia masuk surga. Apakah Anda tidak melihat data yang saya baca tadi begitu ngerinya? Terkutuklah buah janinmu. Anak-anak yang belum lahir aja udah dikutuk sama Elohim. Disebabkan karena orang Yahudi tidak mentaati perintah Elohim. Anak yang belum lahir, bahkan bukan hanya anak, adonan roti, keranjang saja dikutuk sama Tuhan. Domba-domba dikutuk oleh Tuhan, oleh gara-gara mereka tidak mentaati hukum Tuhan. Mana solusi salibnya? Tidak ada. Justru penyaliban terjadi terhadap orang benar, itulah yang menyebabkan mereka menjadi orang neraka. Lalu, Udah Bang Zuma. Lalu dari mana Kristen mengambil konsep? Dari Yesaya 53. Lebih dulu Taurat, kurang lebih 1000 tahun, baru datang konsep Yesaya 53. Dan itu sama sekali tidak berbicara tentang Yesus. Itu hanya cocokologi Kristen karena tidak ada data, tidak ada senjata untuk dia pakai. Terakhir dari saya, Bung. Jadi saya katakan kepada saudara, ketika Yesus, Nabi Yesus, Rasul Yesus, nabinya orang Yahudi, menyatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Buah dari penyesatan ini adalah salib. Inilah yang Anda sedang lakukan. Penyesatan itu menjual salib. Penyesatan itu salib menjadi keselamatan. Buah penyesatan itu Yesus menebus dosa. Buah penyesatan itu, itulah agama Kristen. Inilah yang dihindari oleh Yesus. Jangan sampai jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah agama yang diajarkan oleh si penyesat dengan memakai namaku. Terakhir saya minta kepada Pak Pendeta, tolong damaikan penyaliban yang diimani oleh orang Kristen dengan penyaliban yang dikecam oleh Yesus. Tidak mungkin kamu menjadi lepas dari neraka, karena separuh orang benar kau salibkan. Tidak mungkin kau lolos dari neraka. Tolong bagaimana caranya Anda menyambungkan kecaman Yesus ini, kok tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi keselamatan di Kristen? Silakan. Iya. Bentar lu Bang Zuma, sebelum saya menjawab, di mana ayatnya bahwa Yesus mengecam ya penyaliban itu, di mana? Matius 23 nomor 32, 33, 34 sampai 36. Silakan Anda baca. Ya, baik. Oke, nanti di akhiran saya tanggapi itu ya. Karena saya lupa nanti narasi-narasi dari Bang Zuma. Oke ya. Saya pasti akan jawab nanti itu. Ya. Jadi begini Bang Zuma, Anda mengatakan tadi, ya, bagaimana cara supaya bebas dari kutukan-kutukan yang telah Bang Zuma bacakan tadi, apa itu penyakit, apa itu segala macam dan segala macam itu. Ya tentu solusinya adalah harus melakukan segala hukum Taurat itu. Ya, karena kenapa? Ya, hukum Taurat yang 613 misfot itu, ya,
dikhususkan untuk orang Israel harus dilakukan. Tidak boleh ada satu yang dilalaikan. Tidak boleh satu ada yang yang ditiadakan di situ. Ya, jadi mereka di situ benar-benar di bawah hukum Taurat. Ya, di bawah hukum Taurat. Jadi kedatangan Yesus itu menggenapi hukum Taurat yang 613 misfot itu. Itulah kedatangannya. Dan hanya Yesuslah satu-satunya yang bisa menggenapi itu. Ya. Jadi kenapa Tuhan memberikan 613 misfot itu kepada orang-orang Israel? Untuk membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, melalui janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Dan ada janji Tuhan kepada Abraham di situ bahwa melalui nanti keturunan Abraham ini semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Melalui keturunannya lah nanti manusia ini akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, dan itu sudah digenapi oleh Yesus. Ya, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3 kata firman Tuhan seperti ini, saya bacakan. Kejadian pasal 12. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan di sana saudaramu, dari sanak saudaramu dan di rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, itu ada janji Tuhan kepada Abraham di situ. Bahwa melalui keturunannya manusia di bumi akan mendapat berkat. Dan itulah Yesus itu. Ya. Jadi hukum-hukum yang Abang Zuma sampaikan tadi itu adalah dikhususkan kepada orang Israel. Baik itu hukum sunat, ya seremonial, ya dan hukum sipil. Ya. Itu dikhususkan bagi mereka. Tidak ada yang boleh mereka tiadakan, yang boleh mereka abaikan di situ. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ya, tidak ada yang selamat kalau dia di bawah hukum Taurat, karena begitu ketat ya hukum Taurat itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Ya, Galatia 2 ayat 16 kata Rasul Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Karena tidak ada yang sanggup Bang Zuma menggenapi 613 misfot itu. Ya, Yakobus sendiri, ya Rasul Paulus adalah orang Yahudi. Dia dari suku Benyamin dan dia adalah orang Farisi. Makanya dia mengerti hukum Taurat itu. Yakobus adalah orang Farisi, orang Israel. Makanya dia mengerti hukum Taurat itu. Ya, dan dua-duanya berpendapat bahwa kalaulah orang itu di bawah hukum Taurat, tidak ada yang bisa selamat karena tidak ada yang mampu menggenapi, melakukan dengan sempurna hukum Taurat itu. Ya, di Yakobus pasal 2 ayat ke-10. Ini kata Yakobus, murid Yesus. Ya. Yakobus pasal 2 ayat ke-10. Nah. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Artinya ketiga hukum itu, yaitu seremonial, hukum sipil dan hukum moral, tidak boleh diabaikan satu Bang Zuma. Ya, tidak boleh, harus dilakukan semua. Adakah manusia yang tidak melanggar itu?
Tentu tidak ada. Hanya Yesuslah yang bisa menggenapi semua itu. Makanya orang-orang yang di bawah hukum Taurat itu tidak bisa diselamatkan, tetapi hanya karena Yesuslah oleh kasih karunia, oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menggenapi seluruh hukum itu, hanya melalui itu manusia ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kenapa? Karena hanya Dialah yang telah menggenapi seluruh hukum itu. Karena Dia Tuhan dan Allah, Dia sumber kebenaran, Dia sumber kehidupan, Dia yang mampu membenarkan orang dan mampu memberikan hidup yang kekal itu kepada siapapun orang yang percaya kepadanya. Pertanyaan Bang Zuma tadi, ya kan? Bagaimana dengan Matius 23, ya kan, ayat 32? Kita bacakan ayat itu, Bang Zuma. Matius 23 ayat 32. Ya. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak bereknya yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ini sudah benar ayat ini, Bang Zuma. Ya, jadi semua mereka orang-orang Yahudi, imam-imam ya pada saat itu yang bekerja, yang sudah ditugaskan di bait Allah, ya di sinagog untuk melaksanakan tugas keimamatan di sana, ya, dan mereka yang membunuh orang-orang yang benar, ya, nabi-nabi, ya mereka itu akan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Ya, Dihukum yang menyalibkan kan? Yesus itu mereka dihukum. Ya, Bukan Yesus dihukum. di situ. Bukan Yesus di sana. Yesus tidak masuk di situ. Abel sampai ke Zakaria. Yesus. Iya. Saya belum selesai, Bang Zuma. Jadi kesimpulannya neraka bukan bagi mereka? Ya, semua mereka ya yang membunuh nabi-nabi itu, Keturunannya ya, juga. yang telah menganiaya orang-orang benar itu, mereka Termasuk adalah termasuk neraka. keturunan masuk neraka itu. Oke. Nah, oke, udah Bang Zuma. Ya, sabar dulu ya. Nah, begini Bang Zuma. Ya. Yang sudah kita bahas ini semua adalah orang-orang Israel, bukan bangsa-bangsa lain. Ya. Baik itu Petrus, baik itu Rasul Paulus, apalagi Yesus, itu orang Israel semua. Jadi mereka berhak yang membahas hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur. Ya kan? Nah, sekarang Bang Zuma, pertanyaan saya sama Bang, kita gantian bertanya Bang Zuma ya. Karena saya mau belajar juga dari Al-Quran kan, dari ajaran Bang Zuma juga. Siapa tahu nanti bisa saya bersahadat, kan begitu Bang Zuma. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa kaitannya ya kan, apa kaitannya sekarang orang Islam itu ya, atau Nabi Muhammad itu dengan orang Israel? Apakah sama sesembahan Nabi Muhammad itu dengan sesembahan Musa? Ya, karena setahu saya ya, nama sesembahan Musa itu adalah YHWH. YHWH, aku adalah aku, Keluaran pasal 3 ayat 14 dan 15. Nah, sedangkan nama sesembahan Nabi Muhammad adalah Allah. Pertanyaannya Bang Zuma, kapan nama YHWH ini berubah
diubah menjadi Allah. Kalaulah itu Tuhan yang sama, gitu loh. Silakan nanti Bang Zuma dijawab itu. Oke. Yang pertama, ketika orang-orang Yahudi dikutuk dengan kutukan-kutukan yang tadi itu, lalu Anda mencoba untuk menjual jajanan Paulus bahwa tidak ada orang yang mampu dan sanggup melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu ketika mereka gagal melakukan satu saja, maka gagal seluruhnya. Terus solusinya bagi mereka, Bang, kalau solusinya bagi mereka menjalankan hukum Taurat nih, sudah 612 mereka jalankan, tiba-tiba satu gagal. Apa solusinya bagi mereka? Gimana Bang? Apa solusi bagi mereka ketika 613 ini mereka lakukan sudah 612, tapi di ending terakhir mereka gagal melakukan yang satu, terhapus semuanya kan? Apa solusinya yang Elohim berikan kepada mereka? Ya, kalau menurut Tuhan Yesus harus percaya kepada Yesus. Sebelum Yesus ini kan orang belakangan. Solusi. Oh, sebelum Yesus. Ya, kalau sebelum Yesus itu harus melakukan semua hukum Taurat. Kalau mereka melanggar satu saja, solusinya apa? Kalau mereka melanggar satu saja, itu harus ada darah anak domba, darah binatang yang harus ya. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua? Apa namanya itu, memberikan yang membakar korban wangi-wangian. Ya, itu adalah yang ketiga. Yang ketiga solusi, kan? adalah ya solusinya. Yang ketiga adalah ada pembasuhan, ya, ada pembasuhan dari air. Ya, pembasuhan dari air disertai dengan pertobatan, pengakuan dosa. Pertobatan. Selesai kasusnya. Selesai. Begitu kejamnya Tuhan. Terkutuklah. Lagian Bung, di dalam Ulangan 30 nomor 11, Tuhan mengatakan di situ dengan sangat jelas, apa yang kusampaikan kepadamu hari ini tidaklah sukar bagimu, tetapi adalah hal yang mudah bagimu. Bukan sesuatu yang sukar. Apa yang sukar di Taurat itu nggak ada. Nggak ada yang sukar. Jadi apapun yang Anda narasikan kemudian ujung-ujungnya bertobat. Jadi Yesus nggak laku. Pengorbanan salib itu nggak laku. Kenapa? Karena itu sudah ada solusi bagi mereka, yaitu pertobatan. Anda sendiri menyebutkan tadi. Nah, ketika saudara dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat hanya untuk Israel, betul ya? Ya. Oke, saya ingin membaca sebuah dalil di surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, kita di situ siapa? Itu kan ya, itu Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Israel yang di Galatia. Berarti Yesus itu untuk orang-orang Israel kan? Ya, kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena orang-orang Yahudi yang ada di Galatia pada saat itu, mereka tidak percaya karena mereka memisahkan diri dari orang-orang Galatia yang belum sunat pada saat itu, karena orang Israel ini selalu meninggi-tinggikan diri mereka karena mereka sunat, menganggap semua yang belum sunat itu adalah kafir. Oke, jadi kesimpulannya adalah Yesus mati di atas tiang salib itu untuk menebus mereka dari kutuk Taurat. Mereka di sini hanya Bani Israel kan? Hanya orang Israel kan? Kalau Galatia itu ya yang dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah karena hukum sunat itu yang termasuk hukum Taurat, hukum seremonial, memisahkan antara orang Israel dengan orang-orang Yunani.
Dan itulah makna kematian Yesus itu. Ya, hukum sunat itu telah digenapi oleh Yesus, sehingga benteng pemisah itu sudah dihancurkan, sehingga baik orang Israel, orang Yahudi dan orang Yunani sama-sama mendapat bagian dalam kerajaan sorga, sama-sama mendapatkan keselamatan melalui Yesus Kristus, karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Nah, Yesus mati untuk menebus Taurat. Untuk siapa dia tebus Taurat itu? Untuk orang Yahudi atau untuk non-Yahudi juga? Kok untuk menebus Taurat? Enggak ada menebus Taurat, kata menebus Taurat di situ. Galatia 3, Kristus telah menebus kita. Menggenapi hukum Taurat, bukan untuk menebus. Kristus telah menebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, menebus. Yang ditebus di situ siapa? Apa? Kutuk hukum yang Taurat ditebus. apa, Bang Zuma? Sabar dulu, biar saya jelaskan. Kutuk hukum Taurat itu ialah, ya, kalaulah orang itu tidak disunat, maka konsekuensinya adalah hukuman mati. Oke, pertanyaan saya, semua itu Yesus tebus untuk orang Yahudi atau orang yang lain juga? Semua. Di mana hukum Taurat untuk orang lain? Anda sendiri mengatakan hukum Taurat itu terkutul, itu hanya mengikat orang Israel. Kok sekarang dia mati untuk semua orang? Ya, maksudnya begini. Oke, saya jelaskan ya. Maksudnya begini. Ya. Karena yang udah saya jelaskan dari awal tadi, yang memisahkan antara orang Yunani dan orang Yahudi, salah satunya adalah hukum sunat itu. Oke. Jadi kematian Tuhan Yesus itu, ya, untuk menggenapi seluruh hukum seremonial dan hukum sipil itu, sehingga tidak ada lagi yang memisahkan, yang membeda-bedakan antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Itu maksudnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Maksudnya orang Yahudi sudah boleh nggak bersunat? Supaya Yahudi itu dan Yunani bisa bersatu. Maksudnya orang Yahudi sudah bisa. Sabar, Bang. Orang Yahudi sudah bisa tidak bersunat gitu. Kan orang Yunani memang orang tidak bersunat. Berarti orang Yahudi sudah bisa tidak bersunat. Iya, tidak perlu lagi, ya. Tidak perlu lagi orang Yahudi itu sunat kalau dia percaya kepada Yesus. Karena kenapa? Baik. Sabar dulu Bang Sumar. Ya, makanya dijelaskan di Galatia pasal 5 ayat 2, ya, kata Rasul Paulus begini. Saya bacakan ya. Galatia pasal 5 ayat 2. inilah bukti kesesatan itu, ya. Masakan orang Yahudi sudah boleh tidak bersunat setelah Yesus mati di salib? Kejadian 17. Sabar. Kejadian 17. Di situ perjanjian kekal Tuhan jelas adalah sunat. Kalau perjanjian kekal itu bisa nggak dibatalkan? Ketika hukum itu telah digenapi, Bang Zuma, maka perjanjian hukum kekal sunat itu tidak berlaku lagi. Perjanjian kekal tidak berlaku lagi. Makanya siapa yang membatalkan? Makanya Rasul Paulus mengatakan Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat sabar dulu. Kita baca dulu datanya, Bang. Jangan kita Artinya Paulus membatalkan perjanjian kekal Elohim dengan Bani Israel, betul? Melalui kematian Yesus, bukan Paulus yang membatalkan. Betul. Melalui di mana Yesus membatalkan? Melalui kematian Yesus, semua hukum seremonial dan hukum sipil itu tidak berlaku lagi. Pertanyaan saya, di mana Yesus membatalkan? Ya, sabar dulu, Bang Zuma. Ya, Matius pasal 5
ya, ayat ke-17 sampai dengan 18 itu, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa sebelum semuanya terjadi, sebelum semuanya tergenapi, maka satu iota dari hukum Taurat itu tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Sebelum Apa langit yang dan bumi terjadi? lenyap. Sebelum langit dan bumi Sabar, lenyap. apa yang terjadi di sana? Sabar dulu. Apa yang terjadi? Langit dan bumi lenyap. Oke. Langit dan bumi lenyap. Sabar dulu Bang Zuma. Apa yang itu terjadi kan Anda itu? bertanya, jawabannya itu. Anda kan Aduh. bertanya. Yesus kan mengatakan Sabar sebelum dulu, langit Bang dan Zuma. bumi lenyap. Sebelum bumi dan langit lenyap. Iya. Tidak boleh setitik iota pun dihilangkan dari Taurat. Iya, pertanyaan Bang Zuma tadi kan di mana perkataan Yesus kan? Iya, di mana Yesus membatalkan Iya. sunat? Iya. Tuhan Yesus mengatakan di situ, kita baca ayat itulah biar jelas ya. Silakan, Anda baca dari 17 sampai 19. Matius 5 ayat 17. Ya, beginilah firman Tuhan, ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum kiamat Ya, kan? ingat ya, kalimat terakhir itu kata Tuhan Yesus sebelum semuanya terjadi. Apa yang Ya, sebelum kiamat. semuanya terjadi? Sabar dulu. Apa? Ya, Salib. sebelum semuanya terjadi di sini maksud Yesus adalah kematiannya di atas kayu salib. Oke, bisa saya buktikan itu Bang Zuma. Oke, di mana ya ketika Yesus di atas kayu salib, ya, sabar sudah dulu. selesai. Ya, Yohanes sabar dulu. 19:30. Sabar dulu. Aduh, para Kristen. Allahu Oke. Akbar, Masya Allah. Lanjut. Ya. Yohanes 19 ayat 30, ya. Yesus berkata, ya, telestai, sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Apaan yang Jadi, selesai? ya, penebusan dosa itu dan hukum-hukum Taurat itu telah Diputar. tergenapi, telah dibayar lunas oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Ya Allah, Tidak ya ada Karim. lagi yang tersisa. Itu sebelum langit Udah dan ya? bumi lenyap. Bang Zuma, Semua belum ya, Bang selesai. Zuma. Anda Ya, mengartikannya sabar dulu, Bang salib. Zuma. Ya. Terlalu Ya, panjang tadi- Anda bernarasi tapi Ya. kosong. Ya, sabar Itu dulu. hanya penipuan saja. Baca nomor Ya, 19-nya, Bang. Zuma. Oke, Bang Zuma. Dari Matius 5. Ya Allah ya. Oke, Karim. udah. Ya, baik. Ya, Bang Zuma. Boleh dengarkan saya, Bang Zuma? Saya dengarkan bualan Anda, silakan. Oke, baik. Bang Zuma telah melupakan pertanyaan saya tadi. Enggak, saya masih ingat. Kapan Saya masih nama ingat itu. YHWH itu Saya masih ingat. berubah Saya masih menjadi ingat. Allah. Oke, silakan Bang Zuma. Saya masih udah ingat. banyak saya jawab pertanyaan dari Bang Qulu Zuma. amanna billah wa ma unzila ila. Udahlah. Oke. Kami beriman kepada Allah tidak berlandaskan kitab yang Ya. datang dari barat. Iman kami adalah Al-Qur'an. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Kami beriman kepada Al-Quran kami. Dalilnya jelas surah Al-Baqarah ayat 146, 43, 44, 45 dan seterusnya. Bahwa yang kami sembah adalah yang disembah oleh Nabi Ibrahim. Kalau Anda menyebutnya Yod Hifafe, silakan ada. Hasem, silakan aja. Oke. Tapi iman kami adalah menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Selesai kan? Iya, sekarang kembali tadi. Pertanyaannya Oh, sekarang Bang materi. Zuma. Sudah gue jawab, Ya, kembali ke materi. Iya. Kembali ke materi. Belum terjawab Sudah itu, Bang terjawab. Zuma. Sudah Saya terjawab. bilang tadi, ya siapa tahu saya bisa bersahadat. Nggak perlu. Kalau Bang Anda Zuma menggunakan bisa akal sehat, menjelaskan baru bisa sama masuk saya. Islam. Kan begitu kan? Dasar pijakan kami adalah Al-Quran. Al-Quran kami menerangkan kami beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Oke. Ishak,
Yakub dan keturunan beliau serta Nabi Musa dan Nabi Isa. Selesai. Musa. Wa nahnu lahu muslimun. Musa Percaya sama dan Musa Nabi enggak? Isa alaihi salam. Percaya. Nabi untuk sekarang Bani Israel. pertanyaannya, nama sesembahan Musa apa? Allah. Al-Quran mengatakan itu. Allah. Nah, itu dari bahasa mana? Allah itu dari bahasa mana? Itu nama Tuhan, bukan bahasa. Itu nama Iya, Tuhan. Allah itu dari bahasa apa? Anda akan ribut di sini. Anda akan ribut di sini untuk lari meninggalkan materi. Enggak, kita kembali ke materi nanti. Kita kan bahas dua arah dong. Jangan hanya satu arah aja. Salib Iya kan? yang dibahas kalau dua arah. Islam berbicara salib, bukan berbicara tentang nama Iya, Allah. Kan nggak begitu. apa-apa. Jadi Ini kan senjata Anda kita untuk selesaikan lari. dulu. Nah, Ya, ini Allah justru itu yang dari harus bahasa diselesaikan. mana? Allah bukan bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa. Allah itu nama. Seperti Devi itu bukan bahasa, Devi itu nama, tanda pengenal, identitas pribadi. Oke. YHWH Terus? itu dari bahasa apa? YHWH dari bahasa apa? Itu kitabnya orang, itu kitabnya Yahudi. Yahudi mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi dengan sebutan YHWH. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Coba. Sama, Bung. Sama. Yahudi berbahasa apa? Yahudi itu bahasanya apa? Yahudi menggunakan bahasa Ibrani. Ini sudah mulai ini. Berarti semua orang tahu Ibrani orang Yahudi itu ya, Ya Allah, di ya Ibrani nama Tuhannya adalah YHWH, iya kan? Iya, terus apa masalahnya? Adonai. Apa masalahnya? Apa Apa masalahnya? kaitannya dengan Allah? Apa kaitannya Kalau dengan Anda Allah? kalau Anda mengatakan tidak ada kaitannya, selesai. Nggak ada kaitannya. Terus masalahnya Oke. apa? Terus Ini dengarkan masalahnya ya. apa? Bang Zuma telah mengakui bahwa tak ada kaitannya YHWH dengan Allah. Oke. Selesai kan? Selesai. Oke. Ya, selesai. Oke. Kembali ke tema. Mantap. Ya, Oke, kembali ke silakan. tema. Kembali ke tema. Di kejadian 17, di kejadian 17, di situ dikatakan bahwa aku akan mengadakan perjanjian kekal antara engkau Abraham, antara engkau Ismail dan keturunanmu secara turun temurun. Bahwa aku akan menjadi Tuhanmu secara turun temurun. Itu perjanjian kekal. Bisa nggak Anda merubah itu? Perjanjian kekal Tuhan Abraham dengan keturunannya, apakah Anda bisa rubah? Bisa? Yang mengubah itu bukan manusia. Oke? Karena Bisa nggak Anda Yesus rubah? lah yang Enggak ada dari Yesus, enggak ada Yesus di kejadian, enggak ada Yesus. Ini kita sedang membahas tentang Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Kenapa Yesus Anda bawa? Ketika berbicara kejadian 17, di situ ada perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal Tuhan? Ada dua di sana. Perjanjian kekalnya adalah bahwa Tuhan Elohim akan menjadi sembahan keturunannya. Itu perjanjian kekal. Keturunan siapa yang akan menjadikan Tuhannya Abraham menjadi sembahan? Keturunan Abraham. Dari Ismail, dari Ishak. Catat itu baik-baik. Jadi keturunan Abraham, jangan oke-oke doang, tapi tidak masuk di sini. Dengarkan saya ulang lagi. Dengarkan saya, Bang. Kejang, Bang. Santai aja, Bang Zuma. Santai aja, jangan marah-marah. Bukan. Saya memang kok jadi marah? Kok jadi marah? Oke, santai ya. Saya memang senyum begitu. dulu dong. Senyum Saya dulu juga dong. memang begitu. Oke ya. Silakan. Anda mau lari dari tema. Enggak lari. Anda ketakutan. Enggak. Kelihatan saya sekali. Saya enggak pernah ketakutan, Bang Zuma. Saya terus pernah kenapa lari ke situ? Siapapun. Oke. Kenapa lari ke situ? Kalau cuma modal ngomong, memang orang gila memang nggak ada takutnya sama setan sekalipun. Paham itu? Iya. Orang gila diancam peluru di kepala nggak ada takut-takutnya. Jadi gini, Bung, saya katakan sama Anda, dengarkan. Ini ilmu untuk Anda ya, sebagai seorang Kristen yang tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Dengarkan. Kejadian 17, kalau Anda baca di data nomor 6, nomor 7, apa kata Tuhan di sana? Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian kekal dengan engkau Abraham, dengan anak-anakmu dan keturunanmu. Menjadi perjanjian kekal. Apa perjanjian kekal? Yang pertama, ada dua perjanjian kekalnya. Yang pertama adalah aku akan menjadi Tuhan mereka. Anda paham sampai situ? Ya, jadi keturunan Ismail, yaitu Nabi Muhammad,
mau menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah, Ilah, Rabb, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Malik, atau apapun itu, sudah menjadi ketetapan Tuhannya Abraham Macet ya. bahwa Nabi Muhammad akan menyembah kepada Tuhan yang sama berdasarkan Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Itu perjanjian kekal, tidak boleh dibantah, tidak boleh ada orang yang membatalkan itu. Perjanjian kekal yang kedua adalah baca nomor 13 ya. Aku akan mengadakan perjanjian kekal yang kedua dengan Abraham, anak-anaknya dan keturunannya. Perjanjian kekal. Apa itu? Sunnat kulub. Jadi tidak ada Yesus membatalkan sunat, nggak ada. Itu hanya akal-akalan saudara. Pauluslah yang membelokkan kemudian firman Tuhan bahwa dengan salib sunat boleh dibatalkan. Itu ajaran Paulus tuh. Sedangkan Yesusnya tadi mengatakan Matius 5 nomor 17 nomor 18 sebelum langit dan bumi lenyap tidak ada setitik pun sebelum langit dan bumi lenyap. Tapi kamu saudara, karena pengikut Paulus yang Anda artikan sebelum penyaliban. Padahal Yesus sudah mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap segala sesuatu dari hukum Torah meskipun yang paling terkecil tidak boleh dibatalkan. Itu tidak boleh. Makanya baca nomor 19-nya. Apa efeknya kalau meniadakan setitik dari hukum Torah meskipun yang paling terkecil? Neraka. Baca nomor 19-nya. Jangan Anda penggal data itu. Nah, sekarang saya ingin mengembalikan kepada saudara, ketika saudara mengatakan bahwa Yesus, Paulus telah melegalkan, membatalkan hukum sunat untuk mendamaikan antara orang Roma, orang Yunani dengan orang Yahudi. Coba Anda lihat betapa dahsyatnya penyesatan yang dilakukan oleh agama saudara dengan menuduh Yesus yang tidak-tidak. Anda lihat, makanya yang disalib itu bukan dia. Anda lihat di dalam KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari melarang orang bersunat. Jedar. Udah? Jangan juga bilang sudah. Pelajari data yang saya kasih. Anda buka sekarang KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26. Okay. Paulus bertaubat dari melarang orang bersunat. Nah, kita baca ya. Silakan. Kisah para Rasul 21 ayat 15 sampai 26. Oke, kita baca. Itulah kebohongan Paulus. Silakan. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemasalah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat.
Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Maka pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan mempersembahkan untuk mereka masing-masing. Ya, apa pertanyaan Bang Zuma di sini? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang di luar sana untuk tidak bersunat sebagaimana Galatia 5 nomor 2. Bila engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ternyata setelah kembali ke Yerusalem, dia bertaubat dengan mempersembahkan persembahan dan mentahirkan diri. Jedar. Udah Bang Zuma? Udah. Oke, begini. Ya. Rasul Paulus di sini bukan dia bertobat. Bedakan pentahiran antara bertobat, Bang Zuma. Ya. Pentahiran itu artinya dibasuh. Ya, dibasuh dengan air. Ya. Kenapa orang-orang bisa? yang dianggap najis, yang dianggap sudah cemar, itu ditahirkan cemar. dengan air. Ditahirkan. Oke, sabar ya. Sabar ya. Kenapa? Ya, kenapa mereka, sabar dulu Bang Zuma. Kenapa mereka memerintahkan Rasul Paulus pada saat itu untuk mentahirkan diri? Karena mereka anggap Rasul Paulus itu telah cemar. Ya, karena sudah lama dia, ya sabar dulu. Karena dia sudah lama ya tinggal di tengah-tengah bangsa yang di luar dari Yahudi atau orang-orang Yunani pada saat itu. Ya, jadi hukum adat istiadat Yahudi itu, kalaulah orang Yahudi bergabung dengan orang Yunani, itu dianggap sudah cemar. Ya, maka ketika bergabung dengan rasul-rasul pada saat itu, karena dia sudah dianggap cemar oleh memberitakan kebenaran atau diam di antara orang-orang Yunani. Sabar dulu Bang Zuma. Sabar. Ya, sabar dulu. Masih lanjut kita atau enggak? Masih lanjut atau enggak Bang Zuma? Udah, istirahat. Udah Abang Depi hebat. Udah Bang. Udah. Enggak mau dengarkan ini kan? Enggak sanggup mendengarkan ini kan? Iya. Kacau. Boleh saya jelaskan enggak? Udah. Enggak boleh saya jelaskan enggak? Anda mengatakan Paulus ditahirkan karena bergabung bersama dengan orang Yunani. Padahal dia ditahirkan gegara dia melarang orang bersunat. Udah. Boleh saya jelaskan enggak? Allah. Ya silakan Anda kaburkan lagi. Inilah. Ya, lihat teman-teman siapa yang kabur nanti ya. Lihat siapa yang kabur ya. Saya atau Bang Zuma nanti ya. Lihat ya. Saksikan aja ini ya. Ini saksikan jalan diskusinya ya. KPR 21 ini, pentahiran ini disebabkan karena dia melarang orang bersunat, betul? Iya, karena dia di situ dianggap sudah cemar. Oke. Karena udah. Bukan cemar, bukan, karena dia melanggar hukum Taurat. Meminta dan mengajarkan orang di luar sana untuk tidak bersunat, untuk melepaskan hukum Musa, betul? Iya, boleh saya jelaskan itu Bang Zuma? Boleh saya jelaskan itu? Boleh saya jelaskan enggak? Tadi Anda mengatakan, sabar Bang, sebelum Anda menjelaskan. Tadi Anda mengatakan dengan matinya Yesus disalib, sunat tidak berlaku lagi, betul? Iya. Terus kenapa dia bertobat setelah dia diajarkan oleh orang-orang Yahudi tua-tua di sana untuk mentahirkan dirinya dari mengajarkan tidak bersunat? Kenapa dia ikut-ikutan bertobat? Bedakan Bang Zuma, ditahirkan dengan bertobat. Bang Zuma tidak bisa membedakan ini loh. Inilah masalahnya itu. Ditahirkan itu adalah orang yang sudah kena kotoran, dosa atau najis atau sesuatu yang haram, maka dia ditahirkan. Ketika orang itu mau ditahirkan, berarti dia mengakui bahwa tadinya dia salah, betul? Iya. Berarti salah ketika Paulus mengajarkan untuk jangan bersunat. Salah atau tidak? Udah.
Boleh saya jelaskan Salah atau enggak? tidak? Salah atau tidak? Iya, di pandangan para murid pada saat itu dia salah. Orang-orang yang Salah karena? yang melihat dia salah. Iya. Salah Salah. karena telah melarang Oke. orang bersunat, betul? Iya, iya. Berarti dia bertaubat dari perbuatan salahnya yang telah melarang orang bersunat. Jedar. Oke. Udah? Apalagi? Boleh saya Ada lagi? berbicara? Boleh saya berbicara? Apa, masih ada yang ingin Anda sampaikan setelah begini? Hah? Hei, mati Berarti nggak bisa saya rasa berbicara Anda ini. gitu. Enggak, bisa saya berbicara apalagi gitu. apalagi yang Anda ingin bicarakan? Paulus telah membatalkan pernyataan aja sendiri. bilang aja kita selesaikan atau enggak gitu loh. Enggak, tunggu dulu, tunggu. Anda kan mengatakan Paulus ini telah membatalkan sunat dan dia mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak lagi bersunat di luar sana. Iya kan? Karena Yesus mati itu untuk membatalkan perintah sunat yang adalah perintah kekal. Tapi faktanya, Bung, ketika Paulus kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan dan mengingkari ajaran Kristen. Oke. Coba Anda baca dalilnya. Anda baca dalilnya. Udah. Mereka mendengarkan bahwa engkau telah melanggar hukum adat istiadat kita. Kamu mengajarkan anak-anak mereka untuk melepaskan sunat dan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apakah yang harus kau lakukan sekarang ini? Sebab mereka mendengarkan engkau ada di sini. Di sini ada orang yang mau ditahirkan. Bawalah mereka. Orang ini ada 4. Bawalah mereka. Tahirkanlah dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan bayarlah biaya pentahiran itu. Lalu keesokan harinya Paulus mengikuti itu. Dan mentahirkan diri. Dan mempersembahkan persembahan di bait suci. Paulus bertobat. Atau sabar, kalau dia tidak bertobat berarti dia sedang menjalankan aksi tipu-tipu. Karena dia mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 20 21 22, kepada penganut Taurat saya pura-pura jadi penganut Taurat. Kepada orang Yahudi aku pura-pura jadi orang Yahudi. Kepada orang lemah aku pura-pura jadi lemah. Dia sedang melakukan aksi munafik atau dia benar-benar bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Satu di antaranya pasti benar. Apakah dia berpura-pura atau dia betul-betul bertobat dari agama Kristen? Yang pasti. Boleh Bang Zuma saya jelaskan ini? Ya, silakan dijelaskan. Oke, baik teman-teman ya. Sekali lagi ya. Pentahiran dengan pertobatan. Ya, kalaulah orang bertobat itu berarti dia tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah ia lakukan. Oke, itu bertobat namanya. Ya, tetapi kita tahu Rasul Paulus di situ apakah dia berhenti untuk melarang orang untuk melaksanakan sunat? Tidak. Ya, malah dia semakin menegaskan bahwa sunat itu sudah tidak berlaku lagi. Tetapi terus kenapa dia sabar kenapa? dulu. Alasannya Ini yang saya jelaskan. Ya, sabar dulu. Ini yang saya jelaskan. Silakan. Sabar dulu lah. Ya. Kenapa Rasul Paulus mau mentahirkan diri sebelum dia masuk ke bait Allah? Ya, itu sebagai tanda penghormatannya kepada hukum-hukum yang masih dipelihara oleh imam-imam kepala pada saat itu. Karena kenapa? Kalau dia tidak mentahirkan dirinya, dia tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk masuk ke bait suci, ke Yerusalem. Kalau dia tidak bisa masuk di situ, bagaimana caranya menyampaikan kabar keselamatan di sana kalau dia ditolak? Jadi itu adalah cara Rasul Paulus supaya dia tetap dianggap orang Yahudi, makanya dia melaksanakan itu. Baik. Jadi setelah itu Paulus setelah dia mentahirkan diri dari mengajarkan orang melarang bersunat, setelah itu diajarkan orang-orang itu untuk jangan bersunat. Iya, itu Galatia itu. Di mana? Galatia 5? Di mana? Galatia 5 ayat 2, Efesus 2 ayat 15. Galatia itu ditujukan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang di Yerusalem.
kepada semua orang. Nah, apa? Ya, makanya dari tadi Bang Zuma itu tidak bisa membedakan yang bertobat dengan pentahiran. Saya ulang dulu. Galatia itu dikirim Paulus kepada di mana? Pada wilayah mana Galatia? Surah Galatia. Ya di Galatia lah. Di mana itu? Di mana Galatia itu? Di Yerusalem. Di mana Galatia? Di Yerusalem? Bukan, di Galatia. Bukan. Yang saya pertanyakan adalah ketika dia di Yerusalem, apakah dia mengajarkan orang-orang di situ untuk jangan bersunat? Iya. Mana dalilnya? Bang Zuma, kalau secara eksplisit seperti itu, ya tidak ada. Makanya tadi dia menuliskan, ya Galatia itu. Udah bang. Oke, berarti udah selesai ini ya? Udah selesai ya? Udah. Masih mau bahas tentang sunat atau enggak? Udah bang. Boleh saya bertanya sama Bang Zuma? Boleh saya bertanya juga? Udah bang. Istirahat aja dulu, istirahat. Abang istirahat dulu. Teman-teman. Abang istirahat dulu. Oke. Abang istirahat. Udah berani ditanya? Abang istirahat dulu. Sebentar malam abang masuk lagi sini. Silakan ada bertanya sampai sepuas abang. Bersama moderator Islam lintas iman dan kepercayaan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.